Oke, lanjutan video selanjutnya dari yang sebelumnya kita perlu mengubah behavior. Jadi chapter 7 ini ngomongin tentang kalau kita pengen mengubah behavior ya, berarti buat itu menjadi tidak terlihat. Karena ketika sebuah habit itu sudah terbentuk, maka gampang sekali tidak mudah untuk dilupakan gitu. Nah, orang-orang yang punya self control tinggi ya, sebenarnya mereka itu nggak punya rahasia khusus. Jadi rahasianya adalah mereka hanya waktunya itu tidak menghabiskan waktu kepada hal-hal yang menggoda gitu, atau tidak berada di situasi-situasi yang menggoda gitu. Jadi lebih mudah kita untuk menghindari sesuatu kalau kita tidak berada di dalam lingkungan yang menggodanya gitu. Nah, jadi satu cara praktis untuk menghilangkan habit-habit jelek adalah untuk mengurangi exposure atau mengurangi kita ngelihat itu gitu loh. Jadi jangan terlalu berfokus kepada self control, karena self control itu cuma short term strategy. Jadi cuma strategi jangka pendek ya. Kalau kita motivasi kontrol diri gitu, itu cuma short term aja, cuman jangka pendek aja, karena nggak akan bertahan lama. Tapi kalau misalkan kita mengubah environment, kita mengubah lingkungannya, nah itu bisa jangka panjang. Nah, chapter 7 ini ditutup dengan dua buah cara untuk menghindari dua buah cara untuk membentuk habit baik, dan juga ditutup dengan sebuah cara bagaimana menciptakan habit baik, yaitu caranya yang pertama, make it obvious. Jadi biar kelihatan secara jelas. Caranya gimana? Ya ini, kita ngisi habit scorecard atau kita mendaftar habit-habit apa aja yang kita lakukan dari pagi sampai malam gitu. Terus kita lihat mana yang bagus-bagus gitu, biar kita aware. Jadi fungsinya untuk menimbulkan kesadaran. Habis itu nanti kita bikin niat untuk melaksanakan. Saya akan melakukan ini pada ini di ini gitu. Jadi saya akan melakukan apa behaviornya, tindakannya, terus waktunya kapan, lokasinya di mana. Nah, ini adalah rumus implementasi niat atau niat untuk melaksanakan gitu. Habis itu nanti kita melakukan habit stacking. Gimana caranya kita menumpuk itu dengan habit yang sudah kita bangun. Setelah melakukan habit ini, saya akan melakukan ini, habit yang baru. Terus habis itu mendesain environment atau mendesain lingkungannya. Jadi agar ada trigger-trigger yang bisa mengingatkan kita terhadap habit baik itu. Itu hukum pertamanya, make it obvious, gampang terlihat. Hukum keduanya membuat jadi lebih menarik. Hukum ketiganya membuat jadi gampang. Yang hukum keempatnya buatlah menjadi memuaskan. Nah, ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Kalau untuk menghilangkan bad habit atau habit-habit jelek, ya dibalik aja, make it invisible biar dia nggak kelihatan. Caranya mengurangi trigger-trigger ya, trigger-trigger yang membuat kita ingat terhadap habit itu. Nah, caranya gimana? Ya, environment-nya harus berubah, karena di dalam environment kita yang sering men-trigger itu akan banyak trigger-trigger, akan banyak petunjuk-petunjuk. Terus kemudian nanti bikin itu jadi tidak menarik, bikin itu jadi susah, bikin itu jadi tidak memuaskan. Oke. Itu untuk chapter 7, kita akan lanjut ke chapter 8.